Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Haha Ayo Belajar. Di video ini kita akan membahas bagaimana adaptasi pada kelelawar. Kelelawar itu kan merupakan hewan noktural. Hewan noktural itu adalah hewan yang melakukan aktivitas di malam hari dan istirahat di siang hari. Nah, bagaimana cara kelelawar itu memperoleh makan pada malam hari dan bagaimana istirahat siang hari dengan nyaman, padahal di siang hari banyak berbagai macam predator. Nah, mari kita simak bagaimana cara kelelawar itu beradaptasi sehingga mampu bertahan hidup. Nah, video ini akan membahas tentang adaptasi kelelawar. Perhatikan cara kelelawar memperoleh makanan pada malam hari itu dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk berburu pada malam hari. Nah, dengan bantuan gelombang ultrasonik, kelelawar dapat memperoleh makan berupa ngengat, capung, dan serangga lainnya. Nah, dengan memancarkan gelombang ultrasonik yang dipantulkan, ini disebut dengan metode ekolokasi. Dan ekolokasi sendiri itu merupakan metode tindakannya yang digunakan hewan untuk mengenali lingkungan sekitar dengan menggunakan bantuan suara. Ini merupakan adaptasi tingkah laku kelelawar. Berarti untuk memperoleh makan dengan tindakan atau adaptasi tingkah laku yang berupa apa? Ekolokasi. Nah, ekolokasi ini disebut adaptasi tingkah laku ya. Itu bisa dibuktikan melalui gambar animasi berikut. Nah, ini adalah suatu gelombang bunyi ultrasonik yang dikeluarkan melalui hidung. Nah, ini merupakan adaptasi tingkah lakunya serangga. Bisa saya tayangkan juga ini. Dengan adanya gelombang ultrasonik yang dikeluarkan melalui hidung dan mulut, maka kelelawar akan tahu keberadaan pemangsa, maksudnya keberadaan serangga. Oke, jadi adaptasi tingkah laku kalau dilihat dari tingkah lakunya kelelawar adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Maaf, dan ini tidak hanya kelelawar, bisa juga hewan, tumbuhan maupun manusia. Maaf. Yang berikutnya, ekolokasi itu ada yang menyebut juga bentuk adaptasi fisiologi. Yang mana yang dimaksud ekolokasi itu sebagai bentuk adaptasi fisiologi? Saat mencari makan di malam gelap, kelelawar memproduksi decakan atau suara melengking bernada tinggi yang dikeluarkan dari mulut dan hidung. Nah, ini bentuk adaptasi fisiologinya ya, nih perhatikan ya. Jadi memproduksi decakan atau suara melengking yang bernada tinggi ini, sehingga bisa mengetahui keberadaan serangga. Oke, ini ekolokasi dalam bentuk adaptasi fisiologi. Jadi organ memproduksi decakan atau suara melengking bernada tinggi, organ pada kelelawar. Nah, kemudian fisiologi ini terjadi pada tidur siang hari. Kelelawar aktif malam hari, istirahatnya siang hari. Nah, ini dengan posisi terbalik dan berada di tempat-tempat terpencil seperti atap gua, bagian bawah jembatan, atau bagian dalam pohon yang berlubang. Nah, bisa kalian perhatikan terbalik.
Ini merupakan adaptasi fisiologi. Nah, mengapa adaptasi fisiologi kelelawar pada saat tidur siang? Kelelawar terbang ke posisinya, dalam arti maksudnya itu posisi terbalik. Ini dengan cara menarik cakarnya terbuka dengan otot lain dan mencari permukaan yang bisa digenggam. Nah, untuk mendapatkan cakar untuk memegang permukaan, kelelawar itu membiarkan tubuhnya untuk rileks. Nah, dengan rileks, berat tubuh bagian atas akan menarik ke bawah pada tendon yang berhubung ke cakar. Nah, menyebabkan cakar ini mengepal. Sambungan cakar terkunci pada posisinya dan dapat menahan berat kelelawar. Dengan demikian, kelelawar tidur siang dengan nyenyak, tidak bergerak sedikit pun. Nah, itu adalah adaptasi fisiologi kelelawar. Nah, jadi adaptasi fisiologi pada kelelawar adalah adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu. Tadi otot-otot yang membantu cakar mencengkeram, bagian untuk mencengkeram alat-alat untuk itu menggantung itu. Kemudian organ-organ tubuh tadi berusaha rileks, jadi akan menggantung. Ini adalah bahwa adaptasi fisiologi karena memanfaatkan organ-organ tubuh untuk menyesuaikan terhadap lingkungannya. Mengingat tidurnya siang hari, banyak predator, maka kelelawar tidur dengan menggelantung tanpa sedikit pun bergerak. Demikian adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungannya pada hewan kelelawar. Jadi hewan kelelawar, saya tegaskan, ada dua adaptasi, yaitu yang dilakukan kelelawar ya, ada adaptasi fisiologi dan ada adaptasi tingkah laku. Adapun adaptasi fisiologi yaitu adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu atau penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Kalau tingkah laku, penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan melalui tindakan, sikap yang dilakukan oleh makhluk hidup. Terjadi pada semua makhluk hidup, tergantung jenisnya. Pada manusia pun bisa terjadi adaptasi tingkah laku. Hewan, tumbuhan juga melakukan adaptasi tingkah laku. Nah, demikian tentang adaptasi pada kelelawar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.